Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikrahu. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslim dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah saum hari yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, diberikan barokah umur, barokah amal ibadah, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah lingkungan. Juga kita doakan semoga negeri kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW beliau sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini ada 3 fase. 10 awal Ramadan berisikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 pertengahan Ramadan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 berisikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 10 terakhir Ramadan yang di situ banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan di 10 akhir Ramadan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam keistimewaan, malam kemuliaan yang disebut malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi sampaikan di 10 akhir Ramadan adalah idkum minan nar, bagi orang yang memperoleh rahmatnya Allah, memperoleh maghfirah Allah, dan dia akan dibebaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada pada fase yang awal 10 Ramadan berisikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, siapakah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang sesungguhnya rahmat Allah ini sangat diharapkan dalam kehidupan dunia, begitupun kehidupan akhirat. Rahmat artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah shaimin wa shaimat rahimakumullah. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dan Allah berikan kepada orang yang selalu berbuat baik. Maka di bulan suci Ramadan adalah bulan panennya umat Islam untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari di bulan Ramadan ini, di 10 awal Ramadan, bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara orang yang mendapatkan rahmatnya Allah adalah orang yang senantiasa niat dari awal bulan Ramadan, dia ingin berpuasa dengan baik di pagi harinya. Begitupun di malam harinya dia mendawamkan, mengistiqomahkan salat sunat tarawih sampai akhir Ramadan. Dia adalah tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang akan mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadisnya, al-jannatu mustaqarrun bil arba'ati nafarin, surga merindukan terhadap 4 golongan, yang diantara dari 4 itu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca, bukan hanya yang membacanya mendapatkan rahmat, tapi juga orang yang mendengarkan kalimah Al-Quran yang kita kumandangkan. Allah sampaikan la'alakum turhamun, supaya mereka memperoleh daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah, firman Allah yang sangat mulia.
orang yang membacanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita disibukkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, sampai kita tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an sudah mewakili permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Qur'an, tentunya doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sampaikan, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Terangi rumahmu, cahayai rumahmu, bukan karena banyaknya lampu hias yang mewarnai, yang menghiasi setiap ruangan di setiap sudut. Akan tetapi hiasi rumah kita adalah dengan Al-Qur'anul Karim, supaya rumah kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan, orang yang sering rumahnya dibacakan ayat suci Al-Quran, sesungguhnya para malaikat berdatangan ke rumah kita, mendengarkan Al-Quran yang kita baca. Bahkan para malaikat mendoakan kita agar hidup kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah tanda orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.